Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mas Jayadi, kita lanjutkan perbincangan. Tadi laporan dari Semarang kita lihat begitu ya. Dan Semarang ini menjadi salah satu dari 25 daerah yang lawan kota kosong. Nah, kalau melihat situasi pandemi seperti saat ini, lawan kota kosong ini apakah diuntungkan atau justru dirugikan? Ya, tergantung kotak kosongnya itu siapa. Kalau dia petahana, dan umumnya kalau kita lihat 25 daerah itu, seperti Hendradi sekarang ya, ini dia petahana. Dan dalam suasana pandemi ya bukan hanya kalau dia kotak kosong, tapi kalau dia melawan calon yang lain, petahana cenderung lebih diuntungkan. Kenapa? Karena lawan-lawan dari calon petahana itu punya kesempatan terbatas untuk melakukan sosialisasi kan. Apalagi kalau calon petahana itu lawannya itu belum populer. Ya, nah kalau melawan kotak kosong itu juga lebih menguntungkan lagi karena tidak ada saingan ketika dia melakukan sosialisasi dan petahana bisa tampil terus-menerus tanpa ada saingan karena misalnya ya, ini misalnya salah satu program yang harus terus-menerus dilakukan kan bantuan sosial. Ya, bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami pandemi. Jadi walaupun misalnya petahana kalau ini hanya kotak kosong ya, petahana membawa bantuan sosial misalnya timnya atau apa, kalau dia belum masa kampanye kan orang akan melihat dia ini bantuan sosial ini milik si petahana atau dari petahana, tidak ada saingan lain. Ketika misalnya masa kampanye September sampai 5 Desember itu bantuan sosial kan tetap berjalan, tapi itu memang petahananya sedang itu cuti kan, tapi kan yang menjalankan kan tim yang pemerintahan. Nah, ketika tim pemerintahan menyalurkan bantuan sosial misalnya, walaupun mereka tidak menyebut nama petahana, bantuan sosial itu tetap akan kreditnya akan ke kredit poinnya itu tetap akan ke petahana. Jadi petahana cenderung memang lebih diuntungkan. Dan kalau kita perhatikan jumlah calon tunggal yang selama ini ada dari 2015 sampai dengan tahun 2018 hanya ada satu calon tunggal itu yang kalah. Ya, kalau nggak salah 38 lebih ya total jumlah calon tunggal dari tahun 2015 sampai 2018 itu yang kalah cuma satu, yaitu yang di Kota Makassar. Yang lainnya itu menang semua. Jadi memang secara dalam suasana normal calon tunggal cenderung menang, lebih dari 90% kemungkinan menangnya. Kemudian dalam suasana pandemi dia juga punya program yang terus-menerus bisa dilihat masyarakat. Artinya sama-sama diuntungkan situasi pandemi ataupun non-pandemi? Iya, betul. Cuman dalam suasana pandemi petahana itu dapat double untungnya. Ya, pertama karena ya sudah calon tunggal, yang kedua kemudian dalam masa pandemi hampir semua banyak sekali program pemerintah itu kan di-cut dan diarahkan ke bagaimana menanggulangi COVID, terutama salah satu yang besar adalah bantuan sosial. Artinya kans terpilihnya jauh lebih tinggi begitu ya? Seharusnya begitu. Jadi kalau ada dia petahana, calon tunggal, kalau dia kalah itu pasti dia jelek banget gitu ya. Tapi dugaan saya dari 25 itu tampaknya mungkin semuanya itu akan menang ya, kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa begitu. Hal-hal luar biasa seperti apa? Ya, misalnya tiba-tiba dia ditangkap KPK karena korupsi segala macam, atau ada skandal segala macam. Cuma kan sepanjang yang kita dengar di media massa kan tidak ada hal-hal seperti itu yang terkait dengan calon-calon tunggal ini, tidak terdengar gitu ya beritanya di media soal-soal yang terkait dengan skandal atau peristiwa luar biasa yang memungkinkan, yang akan mempersulit mereka untuk menang lawan kotak kosong. Kalau Anda lihat daerahnya, ini betul-betul tidak ada potensikah yang akan dimenangkan oleh kotak kosong? Belum terlihat ya. Kalau yang peristiwa terakhir kotak kosong menang itu kan Makassar. Dan kita tahu waktu itu petahana waktu itu kan di kotak kosong itu bukan petahana waktu itu, karena petahana mengalami masalah ya, didiskualifikasi begitu sehingga dia tidak nyalon lagi. Padahal kita tahu berbagai sigi atau jajak pendapat tentang Pilkada Makassar tahun 2018 ya. Pilkada Makassar 2018 itu
itu menunjukkan petahana waktu itu yang sekarang bertarung lagi, Pak Dhani Pomanto, itu cenderung akan memenangkan pertarungan. Tapi kemudian dia tersingkir, didiskualifikasi, sehingga kemudian sebetulnya kotak kosong waktu itu adalah representasi dari petahana yang didiskualifikasi sebetulnya. Sehingga memang potensi untuk menangnya cukup besar waktu itu. Dan itulah yang terjadi. Kalau yang sekarang ini kan, terutama di daerah-daerah yang petahana yang 25 itu, memang calon tunggal terjadi lebih karena memang bisa karena sang petahana atau sang calon tunggal itu mampu memborong hampir semua dukungan partai-partai dan calon dari independen tidak ada, atau ketiadaan calon yang cukup berani atau cukup kuat untuk melawan secara kompetitif petahana. Jadi umumnya calon-calon tunggal yang ada sekarang itu, kalau kita perhatikan, itu terjadi karena kecenderungan ada dominasi dari sang petahana, sehingga potensi seharusnya ya, tentu saja dugaan kita seharusnya calon-calon tunggal yang ada sekarang di 25 itu kecenderungan menangnya cukup besar dibandingkan dengan, dan sekali lagi melawan kotak kosong itu membuat sang calon tunggal itu cenderung menang. Kalau lihat statistik ya dari tahun 2015, 2017, 2018 itu kan ada sekitar lebih dari 30-an calon tunggal. Hanya satu yang kalah. Hanya satu yang kalah, potensi menangnya jauh lebih tinggi, tapi dari segi kualitasnya bagaimana? Karena yang dilawan hanya kotak kosong, yang mana masyarakat yang memilih kotak kosong tentu mereka yang tidak punya pilihan lain sebetulnya. Ya, itu. Jadi kita tergantung ya, kalau dia petahana, mengapa dia jadi, misalnya ya, mengapa dia jadi dominan sehingga menjadi calon tunggal, bisa jadi karena evaluasi masyarakat sangat positif kepadanya, kepada sang petahana. Atau dengan kata lain, masyarakat melihat bahwa kinerjanya bagus sekali. Nah kalau itu yang terjadi, ya dari segi kualitas hasilnya, mudah-mudahan itu akan membuat petahana yang dianggap bagus masyarakat itu bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih mensejahterakan masyarakat gitu kan. Tapi munculan calon tunggal bisa juga karena kong kali kong antar partai, ya kan. Jadi misalnya bahkan ada calon yang sangat populer di beberapa kali pilkada sebelumnya itu sangat populer, tapi karena partai-partai bersepakat untuk tidak mau mendukung dia, maka kemudian hanya mendukung satu calon saja sehingga muncullah calon tunggal. Nah kalau itu kita bisa jadi ya agak meragukan kualitas hasilnya itu nanti. Maksudnya kualitas itu adalah apa yang dihasilkan ketika sang calon itu sudah menjadi kepala daerah, bagaimana kemampuan dia memimpin dan sebagainya itu. Baik, kualitasnya diragukan karena ya meskipun itu belum tentu juga ya, itu belum tentu juga ya, karena bisa jadi ya kita harus lihat bagaimana ke depannya. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan. Tetaplah bersama kami di live event Indonesia Memilih, mencari negarawan berkualitas.